Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Asnalabibah, NIM 24060914. Jadi di sini saya membuat video presentasi untuk memenuhi ulangan ujian tengah semester basis data lanjut. Jadi yang pertama, di sini saya mempunyai ERD. Nah, di ERD saya ini saya mempunyai 5 entitas. Yang pertama ada entitas pelanggan, mempunyai atribut ID pelanggan, nama pelanggan, dan email. Lalu saya juga punya entitas transaksi yang mempunyai atribut ID transaksi, ID pelanggan, ID karyawan, dan tanggal transaksi. Lalu ada entitas karyawan yang mempunyai atribut ID karyawan, nama karyawan, dan shift karyawan. Lalu juga ada atribut entitas detail transaksi yang mempunyai atribut ID detail, ID transaksi, ID menu, dan jumlah. Lalu yang terakhir, saya mempunyai entitas menu yang mempunyai atribut ID menu, menu, kategori, dan harga. Nah, jadi gambarannya yaitu seorang pelanggan melakukan beberapa transaksi. Nah, setiap transaksi ini dilayani oleh seorang karyawan dan memiliki satu atau beberapa detail transaksi. Nah, masing-masing data transaksi ini berisikan menu-menu yang dipesan oleh pelanggan, yaitu nanti infonya ada menu, kategori, dan harga. Nah, untuk panah tiap relasi ini semuanya menggunakan one to many, yaitu contoh yang pertama, satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Satu karyawan dapat melayani banyak transaksi. Satu transaksi memiliki banyak detail transaksi, dan satu menu bisa dipesan di banyak detail transaksi. Jadi, seperti itu ERD saya. Jadi seperti itu ERD saya. Selanjutnya, kita ke MySQL. Kita ke query-nya. Nah, di sini saya punya tabel pelanggan, lalu tabel karyawan, lalu tabel menu, tabel transaksi, dan juga tabel detail transaksi. Yang pertama, kita jalankan query yang sederhana dulu. Ini adalah ada select from pelanggan untuk menampilkan nama pelanggan. Lalu selanjutnya ada query order by yang digunakan untuk menampilkan nama menu dari harga tertinggi ke terendah. Ini harga tertingginya ke harga terendah ya. Lalu ada select distance, ini digunakan buat waktu di-execute itu nggak ada yang double. Sebenarnya semua select itu bisa pakai select distance ya, biar nggak kedobelan. Kayak contohnya, ya seperti itulah. Lalu selanjutnya ada query where. Nah, query where ini digunakan untuk menampilkan harga di bawah 20.000. Nah, harga di bawah 20.000 yaitu ada es americano, harganya 18.000 ya. Lalu ada query select top. Top ini sama kayak limit ya. Nah, itu digunakan untuk membatasi jumlah baris yang tampil. Jadi di sini saya menuliskan top 2, berarti nanti yang tampil hanya 2 saja data pelanggannya, yaitu Elvina dan Sonya, sesuai dengan apa yang kita input waktu awal.
Ini ya. Lalu selanjutnya ada ini query in yang digunakan untuk menampilkan pelanggan sesuai ID yang disebutkan dalam kurung. Ini ya. Ini saya menyebutkan ID 3 dan 2. Nanti yang tampil Elsa dan Sonya. Lalu ada query between, yaitu menampilkan harga menu yang harganya di antara 20 dan 30.000. Ya, ini ya. Lalu ada query like yang menampilkan nama karyawan yang namanya itu ada huruf I-nya. Kita select, kita execute. Nah, ini ya. Ini ada I, ada I-nya. Selanjutnya adalah query join. Nah, query inner join ini bertujuan untuk menampilkan nama pelanggan, nama karyawan, dan jumlah pembelian dari tabel-tabel yang saling berrelasi. Kita coba execute dari sini. Nah, ini dia. Jadi, Elsa itu dilayani oleh karyawan yang namanya Lihul. Jumlah transaksinya 15.000. Lalu di sini selanjutnya ada left join. Left join di sini yaitu query yang menampilkan semua karyawan walaupun belum pernah menangani transaksi tersebut. Query-nya yaitu select distinct t.id transaksi k.nama karyawan from karyawan left join transaksi on t.id karyawan sama dengan k.id karyawan. Kita coba execute. Nah, ini kebetulan semua karyawan sudah menangani transaksi. Selanjutnya ada right join, yaitu menampilkan semua transaksi walaupun tidak memiliki data pelanggan. Kita dari sini select distinct p.nama as nama pelanggan t.id transaksi from pelanggan right join transaksi on p.id pelanggan sama dengan t.id pelanggan. Kita coba execute. Nah, hasilnya itu kebalikan dari left join. Kalau left join menampilkan semua pelanggan, right join menampilkan semua transaksi. Lalu selanjutnya ada full outer join, yaitu menampilkan semua pelanggan dan semua transaksi baik cocok maupun tidak. Di sini query-nya yaitu select distinct p.nama as nama pelanggan t.id transaksi from pelanggan. Full outer join transaksi on p.id pelanggan sama dengan id pelanggan. Kita coba execute. Hasilnya seperti ini. Lalu ada inner join, yaitu menampilkan transaksi yang memiliki detail transaksi. Query-nya itu select from transaksi, inner join detail transaksi on t.id transaksi. Karena kita ingin menampilkan detail transaksi. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya ada query union yang bertujuan untuk menggabungkan nama pelanggan,
dan nama karyawan secara keseluruhan. Ini query-nya yaitu select nama as nama from pelanggan, union, select nama karyawan from karyawan. Kita coba execute. Nah, ini menampilkan nama karyawan dan nama pelanggan secara berurutan dari huruf abjad D sampai ke huruf S. Selanjutnya ada query accept yang menampilkan nama yang hanya ada di tabel pelanggan, yaitu select nama from pelanggan, accept select nama karyawan from karyawan. Nah, ini dia nama pelanggannya. Selanjutnya ada query grouping sets, yaitu menggabungkan beberapa hasil grup by jadi satu tabel. Kita coba. Nah, ini dia ya. Menggabungkan beberapa hasil grup by menjadi satu tabel. Ada ID menu, ID transaksi, dan jumlah. Nah, kenapa di sini ada 0? 0 ini bukan error ya, atau data kosong, bukan. Tapi emang 0 itu memang diabaikan karena kolom tersebut tidak digunakan di grouping. Selanjutnya ada query cube adalah kombinasi group by dan total-totalnya. Kita coba ini. Nah, ini dia hasilnya. Lalu ada roll up adalah query untuk hasil bertingkat dari detail ke total. Nah, ini ya, hasil yang bertingkat dari detail ke total. Lalu selanjutnya ada query any. Nah, query any itu digunakan untuk menampilkan menu yang harganya lebih besar dari salah satu harga menu di kategori kopi. Ini query-nya select distrik nama menu from menu, where harga ini kurang dari ini, select harga from menu where kategori kopi. Kita coba. Nah, ini ya. Harga yang lebih besar dari salah satu harga menu kopi, yaitu ice latte dan matcha. Lalu ada query all, digunakan untuk menampilkan menu yang harganya lebih besar dari semua harga menu di kategori kopi. Ini menampilkan harga yang paling besar, yaitu matcha. Lalu yang terakhir ada query x6, digunakan untuk menampilkan data yang pernah melakukan transaksi. Data pelanggan yang pernah melakukan transaksi. Query-nya yaitu select nama from pelanggan, where x6, buka kurung select from transaksi, where ID pelanggan, sama dengan ID pelanggan. Lalu tutup kurung. Kita coba execute. Nah, ini dia nama-nama pelanggan yang pernah melakukan transaksi. Sekian video presentasi UTS basis data lanjut saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.